Oke, kita lanjutkan untuk jangka waktu aktivitas dari PR. Kenapa berjangka panjang? Karena dengan kita dengan kita memberikan informasi berupa program, berupa ide atau gagasan kita kepada pers, media, bisa dalam bentuk press release. Kita kemudian juga bisa menginformasikan informasi di media cetak ataupun media elektronik. Itu jangka waktu kita akan panjang. Publik atau masyarakat bisa melihat program-program kita sampai jangka waktu yang tidak bisa kita tentukan. Itu ya. Di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, kenapa sih maksudnya apa? PR kok jangka waktu aktivitasnya dia jauh lebih panjang dibanding dengan marketing yang pendek. Maksudnya adalah, sebagai fungsi dari manajemen, PR harus merancang berbagai aktivitas agar citra organisasi atau perusahaan bisa bertahan sepanjang waktu. Sedangkan marketing sebaliknya, aktivitas bersifat jangka pendek sesuai dengan usia produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, uh, informasi yang disampaikan oleh PR itu uh, apa panjang karena dia mampu untuk menyimpan informasi berikutnya tanpa menggunakan biaya. Tetapi kalau untuk marketing, karena dia fokusnya untuk menjual produk, menginformasikan produk baru dalam bentuk iklan, pastinya ada berapa jangka waktu atau durasi dia mempromosikan produknya kepada media dalam bentuk iklan. Selain harganya mahal, jangka waktunya pendek. Sedangkan untuk PR, biaya murah tetapi jangka waktunya panjang. Jadi itu semakin membuat keuntungan profit untuk perusahaan ya teman-teman ya. Perbedaan mendasarnya. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima adalah target sasaran komunikasi PR. Nah, perbedaan target atau sasaran komunikasi PR dengan marketing itu teman-teman bisa lihat di sini. Yang satu, kalau PR itu menyentuh publik, terutama yang memiliki kepentingan terhadap kehidupan organisasi. Sudah pasti ya teman-teman ya. Di sini menyentuh publik itu informasi atau kegiatan event-eventnya langsung ke uh, tujuannya secara direct. Yang pasti berhubungan dengan perusahaan kita ya, karena kita tujuannya juga pasti mengangkat citra baik, citra nama baik perusahaan. Otomatis kita wajib untuk menyentuh bagaimana sih publik itu merasa merasa oh saya bagian loh dari perusahaan ini. Saya kasih contoh misalnya seorang PR membuat hmm, kegiatan atau program donor darah atau bakti sosial. Oke ya, dengan kita melakukan peduli terhadap sesama, melakukan uh, donor darah, kemudian memberikan sembako kepada orang-orang yang terkena musibah, bencana, baik itu dalam bentuk kegiatan misalnya Idul Fitri dan lain sebagainya, itu otomatis mereka akan menyentuh hati mereka sehingga mereka akan teringat-ingat, dan secara tidak langsung kita tidak perlu lagi mempromosikan perusahaan kita kepada masyarakat, tapi justru mereka yang akan mempromosikan bahwa perusahaan kita ini bagus loh, perusahaan kita ini peduli loh terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap negara, mungkin seperti itu ya. Itu yang membuat target sasaran komunikasi PR juga secara jangka waktu aktivitasnya menjadi lebih panjang. Nah, berbeda dengan sasaran dari marketing, bahwa dari marketing adalah ditujukan kepada mereka yang dianggap berpotensi membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan saja. Jadi eh, mereka hanya menyentuh orang-orang yang berhubungan dengan mereka, dalam arti kata membutuhkan produk mereka, membeli produk mereka, hanya sebatas itu, menjaga klien, kemudian menjaga relasi, memperluas relasi. Tetapi hubungannya menjadi jangka pendek karena dan lebih sempit karena mereka tidak seperti PR yang mampu memberikan keleluasaan masyarakat untuk bisa melihat seberapa peduli kita terhadap mereka. Oke ya. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman cukup paham dan cukup mengerti bahwa di sini organisasi yang bijak tentu akan menggunakan kedua strategi di atas. Pasti marketing sangat dibutuhkan oleh perusahaan, PR juga dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua kedua departemen ini tidak bisa kita uh, hapuskan satu-satu atau diambil satu-satu, tetapi harus menjadi kolaborasi yang baik, menjaga hubungan yang baik dengan departemen marketing maupun dengan PR. Oke ya, sebab di sini tujuannya sama, yaitu meyakinkan calon konsumen dan merangkul sebanyak-banyaknya publik.
Itu untuk profit perusahaan ya. Secara impact-nya adalah seperti itu. Oke, di sini kita lanjutkan definisi marketing PR. Marketing PR adalah kita. Di sini teman-teman bisa baca bahwa marketing PR di sini komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dengan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. Artinya, di sini seorang marketing PR harus mampu satu memiliki program kegiatan yang baik, yang efektif, yang lancar, yang out of the box, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain sehingga kita memiliki nilai lebih di mata orang lain. Tetapi juga seorang marketing PR harus mampu untuk menginformasikan produk-produk kepada calon konsumen, kepada publik, bahwa produk yang kita miliki ini aman dan jauh lebih baik dibanding dengan produk yang lainnya atau kompetitor dari kita atau rival dari kita. Oke, nah sekarang apa sih pentingnya marketing PR ini dalam suatu perusahaan? Banyak ya teman-teman di sini bisa sambil baca bahwa pentingnya marketing PR. Satu, marketing PR dapat efektif dengan membangun brand awareness image ya, dan ditambah juga bisa memberikan knowledge yang baru untuk orang lain atau publik. Yang kedua, marketing PR juga berpotensial untuk membangun efektivitas pada area increase kategori usage atau menambah kategori penggunaan dan increase brand sale, meningkatkan penjualan merek. Jadi di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak saja hanya mampu untuk menjaga kualitas, tapi juga mampu meningkatkan penjualan merek sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, aktivitas yang sudah dilakukan oleh PR yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, untuk meningkatkan hasil yang ingin dicapai perlu adanya perpaduan antara periklanan dengan MPR. Oke, itu menjadi satu kesatuan dan kolaborasi bahwa kita harus mampu bekerja sama dengan bagian pemasaran atau bagian marketing agar hasil yang dicapai dalam bentuk iklannya sukses, pemberian citra positifnya kita sukses, sehingga perusahaan akan menjadi jauh lebih besar lagi dan lebih profit lagi di keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat banyak. Oke, yang keempat, marketing PR harus semakin penting. Maksudnya posisi di sini adalah semakin penting, sebab utamanya dengan semakin canggih teknologi dan elektronik, PR mampu atau bisa menyampaikan media-media elektronik yang saat ini sudah banyak yang bisa digunakan ya, bisa dalam bentuk Twitter, Instagram, YouTube channel, kemudian bisa dalam bentuk media elektronik, di TV, media iklan, radio, dan lain sebagainya. Jadi di sini dengan memberikan cost yang rendah, tapi menghasilkan harga media yang tinggi. Kemudian juga bisa dapat melengkapi iklan secara komplementer. Kemudian dapat dipakai sebagai kegiatan yang dapat dipercaya serta dapat menembus situasi yang relatif sulit atau terbatas. Jadi, kegiatan arti marketing PR ini, tugas teman-teman di sini sebagai seorang PR itu harus mampu untuk membangun efektivitas, untuk membangun kreativitas, kualitas dan kuantitas produk yang kita dimiliki oleh perusahaan harus mampu kita jaga, tetapi juga menyebarkannya juga kepada publiknya juga harus dengan cara yang baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, faktor pendorong meningkatnya peran marketing PR. Apa aja sih meningkatnya peran PR dengan kita sebagai marketing PR bisa meningkatkan kualitas perusahaan? Yang pertama, pecahnya pasar yang bersifat massal. Kedua, peledakan informasi dan teknologi seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kita tidak bisa membungkam media karena media sekarang semakin lebih canggih ya. Kemudian peningkatan persaingan, jaringan periklanan semakin kurang kuat, dampak dari video kamera recorder, biaya iklan semakin meningkat, pergeseran biaya promosi, itu juga bagian dari salah satu masalah yang dimiliki saat ini. Kemudian marketing PR itulah yang mampu untuk meningkatkan semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Pastinya semua perusahaan menginginkan profit ya teman-teman. Nggak ada perusahaan yang menginginkan tidak profit. Pasti mencari keuntungan baik itu materi maupun non-materi. Tergantung dari tujuan, visi, dan misi perusahaan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan yang ke-8 yaitu ketahanan iklan berkurang karena iklan sedikit ya, durasinya sedikit, biayanya mahal.